Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ini yang kami percaya Tuhan, haleluya. Setiap hari ku terima kasih-Mu, setiap hari ku terima kuasa-Mu, setiap hari ku terima mujizat terjadi dalam keluargaku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari berseru, hanya Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya, hanya Kau segalanya. Oh, glory, haleluya. Oh, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari bersama-sama kita mau berseru, kita panggil nama yang penuh kuasa. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita berjumpa kembali dalam acara Saat Teduh. Dan kita percaya hari ini kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya, mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kembali pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya akan melanjutkan poin yang kedua tentang introspeksi hidup. Sesuai dengan Lukas pasal 15 dikatakan ada seorang bapa, dia kaya raya, punya anak dua, yaitu yang pertama
sulung dan yang kedua bungsu. Ketika yang bungsu belum waktunya bapaknya memberikan harta, dia udah minta bagian, saudara. Mungkin karena dia ada hal-hal yang karena pergaulan, atau mungkin karena dia punya hal-hal yang negatif terhadap bapaknya, dia minta hak waris. Apakah bapaknya tahan? Tidak, sudah. Bapak ini seorang yang baik. Lalu diberikan harta itu, hak warisnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika sang bungsu ini keluar dari rumahnya dan ke negeri orang asing, sampai satu kali dia gagal, saudara. Nah, dalam kegagalan dia itu, makan dia seperti makanan ternak babi. Sudah, ternak babi tahu sendiri kan, saudara, itu jijik, kotor, saudara. Tapi babi meskipun makanan jijik kotor, tapi kalau digoreng enak juga tuh babi, Bapak Ibu. Nah, sudah yang kasih Tuhan, sampai akhirnya di dalam ayat 17 dia menyadari di rumah Bapakku banyak makanan yang berlimpah-limpah, sedangkan aku di sini mati kelaparan. Lalu apa yang dia lakukan, saudara? Ini sangat penting. Dia mulai introspeksi. Dia mulai menyadari kesalahannya itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Melalui introspeksi hidup, kita akan melihat, memberikan satu gambaran tentang berhasil atau gagalnya hidup kita. Kemarin Bapak Ibu sudah yang kasih Tuhan, bagian yang pertama, kita kenapa harus melakukan introspeksi hidup. Dengan melakukan introspeksi hidup, kita akan mendapat gambaran tentang kehidupan kita sepanjang tahun. Apakah kita sudah mempergunakan waktu dengan baik ataukah menyia-nyiakan waktu. Dan hari ini, saudara, bagian yang kedua, kenapa kita melakukan introspeksi hidup, hal yang sangat penting. Dengan melakukan introspeksi hidup, kita akan menemukan faktor-faktor yang membuat kita gagal atau sukses. Wah, ini bagus sekali. Menemukan faktor. Kalau kita sukses, tingkatkan kesuksesan itu, sudah. Tapi kalau kita gagal, jangan cari orang ketiga. Jangan cari kambing hitam, ya. Kadang-kadang manusia seringkali cari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Keluarga hancur, menyalahkan orang lain. Menyalahkan mama mertua, papa mertua. Nah, saudara, menyalahkan orang lain, orang ketiga, saudara. Usaha hancur, menyalahkan orang lain. Tapi hari ini mari mulai introspeksi. Kalau memang kita gagal, apa yang membuat kegagalan kita? Akuilah yang pertama di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini, ya, ada orang yang gagal dalam usaha. Mungkin selama ini, mungkin saudara, kita terlalu semangat, terlalu berapi-api, lupa daratan, saudara. Ada satu kasus, ada seorang bapak, dia bangkrut total, satu kali Tuhan pulihkan. Dan dia mulai buka usaha sport, ya, alat-alat olahraga. Dan usaha itu diberkati. Tapi sayang, dia terlalu ambisi, saudara. Belum waktunya punya, dipaksa untuk punya. Satu selesai dipaksa lagi, saudara. Dan akhirnya dia terlilit masalah utang. Sampai satu kali dia gagal, saudara. Nah, ini, ya, karena sudah kena terlalu ambisi. Oleh karena itu, mari hari ini kita akan membuat beberapa hal. Kalau kita gagal, perbaikilah kegagalan kita. Kalau kita sukses, saudara, tingkatkan kesuksesan itu. Mungkin dalam rumah tangga juga seperti itu. Kenapa istri bisa kabur? Kenapa suami bisa berubah? Coba, ya, kita introspeksi hidup. Ada apa, ya? Ada apa dalam hidup kita? Apa yang kurang? Itu yang harus kita perbaiki. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, tidak ada istilah terlambat bagi Tuhan. Saya percaya pada hari kemuliaan Tuhan menjadikan kau diberkati. Kalau memang kita gagal, akuilah kegagalan kita di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup mengangkat kita sesuai dengan lagu Di Tengah Ombak. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan.
dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Wih, indah sekali lagu ini. Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana orang yang anak bungsu ini, dia pergi, dia pulang ke bapaknya, lalu disambut dengan bapaknya dengan ciuman yang mesra. Nak, selamat datang. Dan mereka bersuka cita. Mereka membuka korban bakaran, menyembelih sapi lembu yang sangat bagus karena anaknya telah kembali. Dan ini merupakan satu hal yang indah Bapak Ibu. Tidak ada istilah terlambat. Ya, mungkin hari ini engkau diponis oleh dokter ada kanker paru-paru. Mungkin karena kita merokok yang hebat. Tapi saat ini dengar baik-baik, tidak ada istilah terlambat. Kita betulkan kegagalan. Kalau memang kita salah, akuilah kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita memang gagal, akuilah kegagalan di hadapan Tuhan. Biar kira tangan Tuhan akan menopang saudara. Tangan Tuhan akan memberkati. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kenapa anak-anak kita bisa kabur? Kenapa anak-anak kita bisa terjerumus dengan dunia malam? Satu hal yang terindah, sudahkah kita sebagai orang tua memiliki kasih sayang buat anak, perhatian yang khusus? Nah, ini perlu dilakukan introspeksi hidup. Dengan introspeksi hidup ini, saudara, kita akan melihat faktor-faktor apa yang membuat kita gagal. Kita catat, saudara. Sebagai orang tua juga kita harus catat. Kenapa anakku gagal? Catat. Oh, mungkin kurang perhatian. Mungkin kita terlalu memponis anak kita. Mungkin kita tidak percaya dengan anak kita. Nah, setelah faktor-faktor itu kita tulis, mari kita perbaiki. Kita datang kepada Tuhan, kita percaya. Tuhan, aku percaya tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Kalau Anda berhasil, Anda sukses. Pertahanan kesuksesan itu. Belajar takut akan Tuhan, jangan sombong. Kita sukses itu karena kasih karunia Tuhan. Kita sukses karena anugerah Tuhan. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Sungguh hal yang indah pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur dengan melakukan introspeksi hidup. Kami mempunyai satu gambaran. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Tuhan, ampuni kami. Kalau seandainya hari ini kami gagal, Tuhan ampuni kegagalan kami. Mungkin kami terlalu egois, mungkin kami terlalu ambisi, mungkin juga kami sebagai orang tua lupa untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Tuhan, ampuni kami. Kiranya firman-Mu hari ini akan mengangkat kami. Kami percaya dan kami yakin Tuhan berkati umat-Mu. Dan apabila hari ini kami sukses, kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala aktivitas kami sehari-hari Tuhan akan memberkati. Yang bekerja diberkati, yang usaha diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Jaga kesehatan. Arahkan hatimu. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.